Ya Yesus, Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik, di mana setiap musim kehidupan kami Engkau senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, sekarang berbicaralah kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan jawaban pertolongan daripada Tuhan, hari inilah pertolongan jawaban Tuhan itu terjadi melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali. Hari ini, hari Rabu 11 September 2024, boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Ya, mari kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab Mazmur pasal yang keempat. Dari kitab Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?
Bapak Ibu sekalian, 11 September 2001, 23 tahun yang lalu ya. Hari ini kita yang di New York memperingati namanya 9/11, September 11 ya. Ini peristiwa terjadi 23 tahun yang lalu ketika serangan teroris itu menghantam menara kembar dari World Trade Center yang ada di Manhattan. Ada seorang pria yang bernama Stanley, dia bekerja di lantai 81 di gedung bagian selatan WTC ya. Saat itu Bapak Ibu sekalian, pesawat yang kedua itu sedang menuju gedung ini untuk ditabrakkan. Dan Stanley, dia adalah seorang manajer di Fuji Bank. Dia melihat dengan mata kepala sendiri itu pesawat ya datang ke arah dia ya. Dan dalam keadaan panik dan takut dalam hitungan detik, Stanley bilang begini, Tuhan selamatkan aku. Dan kemudian dunia menjadi gelap. Pesawat menabrak gedung itu, semua lampu mati, Bapak Ibu sekalian, dan gedung itu mulai runtuh perlahan-lahan. Ya, di tengah kegelapan itu, kemudian Bapak Ibu sekalian, Stanley mendengar suara seorang pria yang lain yang ada di lantai itu, namanya Brian Clark. Ya, dia adalah seorang eksekutif dari bank itu yang juga selamat. Kemudian keduanya saling tolong menolong satu dengan yang lainnya untuk kemudian berhasil keluar dari gedung WTC itu sebelum seluruh gedung itu runtuh. Dan Stanley setelah itu Bapak Ibu sekalian ya, dia memberikan kesaksian di mana-mana, di dalam seminar, di persekutuan, di gereja-gereja, bahwa karena doanya yang singkat itu, dalam hitungan detik Tuhan selamatkan aku, maka dia boleh menjadi selamat ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang jangan takut tapi percaya saja. Yang pertama, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu sekalian dari kitab Markus pasal 4 ya. Kan Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, ayo kita bertolak ke seberang ya. Kita ini luar biasa, anak-anak Tuhan ya, saya lihat beberapa yang cinta Tuhan sebelum melakukan apa-apa mereka selalu berdoa, minta arahan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Itu benar banget, tidak salah, termasuk ketika masalah perjodohan masuk dalam pernikahan, mereka berdoa, berdoa, dan berdoa. Tapi, ya, lihat Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini, Tuhan yang mengajak, Tuhan yang menyuruh mereka untuk naik perahu dan pergi ke seberang. Ternyata bisa mengalami badai. Ya. Jadi yang pertama pelajarannya begini Bapak Ibu sekalian. Seperti seringkali saya katakan, Tuhan tidak pernah berjanji kalau ikut Tuhan tidak akan mengalami masalah. Kita lihat hari ini dengan terang benderang. Tuhan sendiri yang menuntun, memimpin mereka untuk pergi ke seberang, tetapi kemudian kapalnya mengalami badai. Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, jangan kita heran kalau kita sudah berdoa minta tuntunan Tuhan, kemudian dalam perjalanannya kita mengalami masalah. 16 tahun yang lalu, ya. Saya dan istri berdoa ketika mendapatkan undangan untuk melayani di Amerika Serikat ini. Doa, puasa ya untuk sekian waktu lamanya, kemudian minta restu dari orang tua, dari anak-anak, dari sanak famili, dan juga dari para senior saya. Minta peneguhan apakah ini dari Tuhan atau bukan. Ya,
akhirnya terkonfirmasi ya melalui kesaksian di dalam hati, melalui ayat firman Tuhan yang saya baca, melalui dukungan dari orang-orang yang ada di lingkungan saya bahwa adalah kehendak Tuhan untuk saya ada di Amerika Serikat. Akhirnya kami suami istri melangkah pergi ke Amerika Serikat. Singkat cerita, tiba di Amerika Serikat harus dideportasi ya. Begitu nginjakkan kakinya di Amerika Serikat, saya dan istri menjadi tahanan di airport dan 4 jam kemudian dipulangkan ke Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak sempat masuk ke Amerika Serikat ya. Kalau saya dan istri bukan dalam Tuhan bisa ngomel loh, ya kan? Bisa ngomel, bisa bersungut-sungut, bisa patah hati, patah semangat dan lain sebagainya. Tuhan, bukankah aku sudah berdoa? Ya, kalau memang kehendak Tuhan bukalah jalan, kalau bukan kehendak Tuhan tutuplah jalan. Sekarang Tuhan sudah buka jalan, kok sampai di Amerika Serikat harus dipulangkan. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah berdoa untuk banyak hal sehingga boleh ada di tempat di titik pada hari ini kita berada dan keadaan kita tidak baik. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa ketika kita ada dalam pimpinan Tuhan, badai itu masih bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau bicara badai, itu bisa bicara tentang persoalan keuangan, persoalan kesehatan, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, dan lain sebagainya. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melalui renungan hari ini, kita belajar satu hal lagi, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu hadir. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha hadir. 3 sifat Tuhan yang tidak boleh kita lupakan bahwa Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu, dan Tuhan itu maha kuasa. Waktu badai ini terjadi, murid-murid ini, Bapak Ibu sekalian, sedang berada di danau itu, ya. Waktu badai terjadi, Yesus itu ada di sana, dan kemudian Bapak Ibu sekalian, karena Yesus itu hadir, maka sebesar apapun yang namanya badai itu bisa Tuhan tenangkan, ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana dengan satu perkataan diam, tenanglah, maka badai itu akan menjadi tenang, ya. Mungkin hari ini kita ada di tengah ketidakpastian. Kita sedang khawatir tentang sesuatu dan lain hal. Mungkin itu tentang masa depan atau tentang apalah yang menjadi hati kita itu gundah gulana. Kita harus sadar bahwa Yesus itu maha hadir. Dan dia tahu apa yang sedang kita alami. Dan Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu itu dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Atau mungkin hari ini kita sedang merasa lonely, kita sedang merasa sendirian, kita sedang merasa ditinggalkan. Ya, murid-murid itu kan merasa ditinggalkan oleh Tuhan, ditinggal tidur sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan cuek kepada murid-murid itu. Seolah-olah Tuhan nggak tahu kalau badai itu ada. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita sedang meratapi mengasihani diri sendiri, kok nggak ada orang yang memperhatikan kita. Mungkin itu iya, ya. Mungkin orang di sekeliling kita itu tidak memperhatikan kita, tetapi ingat ada satu pribadi yang dia tidak pernah tidak memperhatikan kita. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi pujian, ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, bahwa di setiap musim kehidupan kita, dia senantiasa menyertai dan memberkati kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa sendirian, ya, percayalah
bahwa Tuhan itu tetap setia kepada kita, ya. Kita tidak bisa melihat Tuhan, ya. Tetapi Tuhan itu bisa melihat kita, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita hatinya gundah gulana, ingatlah bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita. Bahkan Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Atau mungkin kita sedang merasa Tuhan itu diam, Bapak Ibu sekalian. No, ya, Tuhan itu sebetulnya bukan diam. Dia mengizinkan hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita, itu untuk melatih otot-otot iman kita, untuk melatih kita apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak, ya. Dan puji Tuhan kita melihat bagaimana murid-murid itu, dia waktu ngalami badai, dia berteriak, dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti Stanley, di mana 23 tahun yang lalu di WTC, dia berteriak, Tuhan tolong. Dan seketika itu juga Tuhan tolong Stanley. Dan seketika juga ketika murid-murid mengalami badai, Tuhan menolong murid-murid itu. Dan hari ini mungkin kalau kita merasa mau tenggelam, percayalah, ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka seketika itu juga Tuhan pasti tolong kita, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita sadari, Tuhan mau menyelamatkan setiap kita dari yang namanya badai, ya. Tuhan itu mau agar supaya kita ini keluar dari badai itu. Tuhan mau supaya kita itu mengalami kemenangan. Bahkan dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, oleh karena Yesus Kristus Tuhan, kita ini orang-orang yang disebut lebih daripada pemenang, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dalam situasi yang tidak baik, mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang sama ketika dia berkata diam dan tenanglah kepada badai atas murid-murid 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang sama itu juga akan berkata kepada setiap badai kehidupan kita, diam dan tenanglah. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada peristiwa di WTC 23 tahun yang lalu. Ada seorang yang bernama Genele, ya, Genele Guzman. Dia adalah orang yang terakhir yang diselamatkan dari reruntuhan gedung WTC 23 tahun yang lalu, ya. Genele Guzman sudah menulis bukunya yang berjudul Angel in the Rubble. Dia terperangkap di gedung WTC itu selama 27 jam, Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu di tengah-tengah nggak ada pengharapan, dia terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia bilang begini di dalam keadaan lemah, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Dan situasi kita tahu, kalau kita melihat film dokumenter dari 911 itu, Bapak Ibu sekalian, keadaannya kacau, gelap gulita, ya, dan luar biasa, sangat menyedihkan dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu yang tepat, ya, Tuhan mengirimkan pertolongan untuk Genele ini, ya, dan akhirnya dia bisa dikeluarkan dari reruntuhan itu, ya, dalam keadaan hidup dan selamat. Dan kesaksiannya itu, Bapak Ibu sekalian, ya, dimuat di mana-mana, dan setiap peristiwa 911 ini, ulang tahun dari 911 ini, Bapak Ibu sekalian, selalu diputar ulang kesaksian daripada Genele Guzman Macmillan ini. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang yang kita sebutkan tadi, murid-murid itu Tuhan tolong, ya.
Kemudian kalau murid-murid Tuhan, Tuhan tolong, orang dalam peristiwa BTC Tuhan tolong. Nah, tentang kehidupan saya ketika setelah dideportasi pulang ke Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ternyata di situ Tuhan campur tangan, Tuhan kemudian bikin sesuatu yang lebih luar biasa lagi, sehingga dalam sebulan saya boleh kembali ke Amerika Serikat, dan kemudian Tuhan memberikan banyak mujizat terjadi dalam hidup keluarga dan pelayanan kami di kota New York ini, ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan yang sama, Dia berkata kepada kita, jangan takut, percaya saja, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita, ya. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa ya Aba ya Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan materaikan dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Sehingga kalau kami hari-hari ini mengalami bahwa kami sudah berada di jalur yang benar, ikut arahan dan tuntunan Tuhan, tetapi kami masih mengalami namanya badai. Kami tahu Tuhan ini sudah pernah terjadi 2000 tahun yang lalu atas murid-murid Tuhan. Maka itu kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau Maha Hadir dan Tuhan Engkau Allah di atas segala badai. Apapun nama badainya yang sedang dialami oleh anak-anakmu ini, sekarang kami mau hadapkan kepadamu. Bapa, tolonglah kami semua. Bapa, biarlah badai ini segera menjadi tenang. Hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, anak-anak kami semuanya dipulihkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.